jadi hari ini kita akan mencoba untuk memberikan kuliah atau lebih tepatnya kita review bareng-bareng ya. Jadi kita melihat kembali bagaimana kalau ada kasus peredaran postpartum ya, karena memang ini kasus yang sangat sangat gawat ya. Kalau kejadiannya sih sebenarnya ya nggak terlalu banyak ya, antara 5-10%. Tapi kalau ini terjadi memang kegawat daruratannya adalah sangat tinggi ya. Oleh karena itu ya sebagai seorang bidan ataupun dokter memang kita harus betul-betul bisa menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya ya. Ini mahasiswanya semua dari rumah masing-masing atau dari mana ini? Ada yang dari tempat kerja, dokter. Ada yang dari tempat kerja, dok. Iya, sudah di kantor. Iya, tapi maksudnya di tempat kerja masing-masing gitu. Oh iya. Iya, dok. Ya, oke lah. Kalau gitu kita lanjut aja ya. Jadi, prinsipnya kalau kita menangani sebuah kegawat daruratan, maka gambarannya adalah seperti ini ya. Ini adalah kondisi orang mau pergi ke Jakarta di sekitar tahun 70-an ya, 70 sampai 80 itu kalau orang mau pergi ke Jakarta dari stasiun Tugu, maka begini, udah datang ke stasiunnya terlambat, kereta sudah hampir berangkat, dan tanpa ada persiapan apa-apa, jadinya ya bulan karu-karuan kayak gini nih. Nah ini kalau kayak begini kan, ya selamat durung karuan, tapi celaka itu kemungkinan besar sekali ya. Selamat durung karuan, celaka kemungkinan besar sekali. Karena itu hal-hal yang begini harus kita hindari. Artinya kalau kita menangani kasus-kasus perdarahan pasca salin ya, saya pakai istilah bahasa Indonesia perdarahan pasca salin ya, jadi PPS ya, untuk mengganti perdarahan postpartum. Maka kita harus betul-betul dengan persiapan. Nah, ini gambarannya ya. Kalau Anda mendapatkan, atau kalau Anda ya, bidan-bidan sekarang kan semuanya sudah pada nyetir sendiri toh. Nah, kalau Anda suatu saat lagi bawa mobil ya, katakanlah dari Jogja misalnya mau pergi ke mana lah ya, ke Magelang, nggak usah aduh-aduh itu ya. Lalu di daerah Jalan Magelang Rodongalor dekat-dekat jembatan Krasak itu ya, Anda mengalami ban gembos di jalan ya. Maka pertanyaan saya adalah apa yang Anda lakukan pertama kali? Mungkin saya akan mulai bertanya, tapi sini kok nggak ada namanya ya, siapa-siapanya gitu ya. Ya tolong deh dijawab ini yang muncul di layar saya. Mbak siapa ini bisa, silakan Anda boleh menjawab ya. Kalau Anda mendapatkan kasus kayak begini, lagi nyupir sendiri ya, ini sendiri ceritanya. Lagi nyupir sendiri mau ke Magelang atau mau ke Semarang, tahu-tahu di dekat jembatan Kali Krasak sana mobilnya bannya gembos itu. Apa yang Anda lakukan kira-kira? Monggo silakan. Bantuan, Pak. Minta tolong. Oke. Ya, Mbak Ari minta tolong. Bagaimana minta tolong kamu? Cari bantuan. Ya, minta tolong itu namanya golek bantuan. Bagaimana bentuknya? Bentuknya gimana? Mengganti dengan ban serep, Pak. Oh, Kalau saya mungkin minta tolong orang yang ada di sekitar situ, Pak. Minta tolong orang yang ada di sekitar itu. Boleh. Yang satu telepon bengkel, yang satu tadi langsung ganti ban. Eri, apa Eri? Mbak Eri. Jadi kan dinapak ini. Telepon bengkel, Pak, kalau saya. Telepon bengkel, oke. Terus iki ngisore Mbak Eri iki gambare sapa ya? Oke, boleh. Apa lagi? Meminggirkan mobil di pinggir jalan, Pak. Minggirkan mobil, ya betul ya. Jangan tengah jalan telepon bengkel, oh diseruduk wong, oh, minggirkan dulu. Boleh. Apa lagi? Satu lagi. Mengecek bannya. Boleh. Satu lagi. Kasih tahu keluarga, Pak.
Nah, itu dia yang saya cari-cari. Telepon suami gitu loh. Ya. Kok orang do mikir kok duwe bojo to ya, telepon suami aja lali. Justru itu andalannya, Dok. Darurat, Dok, lupa Suami yang suami. bereskan. Nek darurat ya ora kelingan suami kok. Wah, macam-macam lah ini. Ya, pokoknya minta tolong. Intinya minta tolong. Caranya bagaimana? Ya caranya ini sebagai contoh. Pertama, tentu ya dipinggirkan ya. Mobilnya dipinggirkan. Nah, setelah mobilnya dipinggirkan, ya bolehlah Anda telepon suami ya, telepon suami atau kalau belum punya suami ya telepon wong tua, apa telepon kamase, apa sopo gitu ya. Boleh ya. Ini ya paling tidak tahu, waduh Mas, ini mobilnya macet yang dalan ini piye kaya ngene iki ya. Terus nanti kan suami bilang, "Ya wis engko tak teleponnya bengkel ben rono dan sebagainya." Atau ya ini pasang segitiga pengaman ya supaya selamat. Nah, kalau sing nyupir seorang bidan langsung aja nyetop mobil, barangkali tadi kan minta tolong sekitarnya. Ya ini, ini. Kalau sopirnya kayak gini, saya kira orang yang lewat nggak usah dimintai tolong, langsung berhenti ya. Kalau sudah minta tolong, ya tentu kita mesti pertama kali yang bisa kita lakukan adalah bani dikompose. Ini ya, jadi paling tidak itu diisi udara sementara, dipompa ya. Jadi ini penting sekali diketahui bahwa kalau bani gembos neng dalan nggak usah panik ya. Anda boleh memberhentikan mobil lain, pinjem ban, pinjem pompa, atau pergi ke apa ya sekitarnya situ minta tolong untuk dipompa. Ada pompa, Anda bisa pergi ke bengkel yang terdekat dan tidak usah takut gembos di jalan. Nah, tentu setelah dibawa ke bengkel ya ada beberapa. Apakah mau ditambal atau mau diganti? Ya. Jadi ya, tapi kalau bidan-bidan zaman sekarang mungkin nggak mau ditambal, nggak mau diganti ban, malah langsung diganti mobilnya ya. Jadi nggak repot-repot ya. Langsung aja ban gembos orang diganti ban ini malah diganti mobilnya gitu ya, boleh saja nggak apa-apa ya. Nah ini seperti ini. Nah setelah diganti atau ditambal, ya tentu dimonitor. Nah, oke lah. Ini skrup-skrupe wis dipasang kabeh, atau ini lagi masang skrup ya, kemudian bane tekanannya diukur, dimonitor betul-betul sudah tidak gembos. Nah, tentu sehabis itu orang bisa melanjutkan perjalanannya. Nah, sekarang ini adalah analoginya kalau kita menangani kasus di mana terjadi perdarahan pasca salin itu bagaikan mobil atau sepeda motor yang bane gembos neng tengah jalan ya. Jadi kondisinya amat sangat emergensi ya, kita keburu mau menangani kasus juga tahu-tahu bane gembos. Nah ya, tapi kita nggak boleh panik ya, seperti ini langkah-langkahnya. Nah, sekarang ini ada satu kasus ya. Ini ada satu kasus seperti ini ya. Jadi saudara seorang bidan yang sedang bertugas di puskesmas datang kiriman dari bidan praktek swasta dengan data di bawah ini. Ya, ini ada seorang perempuan P6A0 ya, barusan melahirkan kira-kira 1 jam yang lalu sehingga P-nya menjadi P6 ya. Umurnya 38 tahun, relatif sudah tua ya. Melahirkan 1 jam yang lalu. Dan setelah melahirkan terjadi perdarahan pasca salin yang banyak. Nah, pada saat datang ke tempat ya puskesmas Anda, katakanlah gitu ya, atau mungkin ke rumah sakit juga boleh kalau Anda pas sebagai bidan di rumah sakit ya. Keadaannya lemah, terlihat ngantuk ya, orangnya angop-angop, ngantuk-ngantuk, anemis, dan darah masih kelihatan merembes ya. Ya sering toh Anda dapatkan kasus-kasus kayak gini, tapi ini memang agak banyak ini ya. Dari pemeriksaan fisik diketahui bahwa tekanan darahnya adalah 90/60 mm Hg, nadinya 122 kali per menit, ya, kemudian tekanan nadinya lemah ya, nadinya itu kecil sekali, ya, kecil, cepat, lemah ya.
nafasnya 32 kali per menit, dan tinggi fundus uteri 2 jari di atas pusat, kontraksinya lemah. Darah masih merembes, berat badan disebutkan di situ 65 kg berat badan pasien. Nah, pertanyaannya apa yang saudara lakukan? Jadi kalau Anda pas jaga di rumah sakit ataupun di puskesmas, Anda mendapatkan kasus kayak begini, ya katakanlah diantar oleh keluarganya, mungkin juga diantar oleh bidan yang menolong tadi, tapi kondisinya adalah lemah, ngantuk, angop-angop, anemis, darahnya masih merembes, tekanan darahnya 90/60, nadinya 122, respirasi 32. Nah, kontraksinya lemah, tinggi fundusnya masih 2 jari di atas pusat. Jadi katakanlah ini masih cukup tinggi ya, tinggi fundusnya. Nah, pertanyaannya apa yang saudara lakukan? Nah, ini. Pasang infus. Persiapan rujukan sambil perbaikan KU, Pak. Ya, pertama tadi dikatakan pasang infus ya. Oke, Ya. terus apalagi? Pasang oksigen, Pak. Kan pasang oksigen dulu, baru Ya. pasang infus. Pasang oksigen dulu, baru pasang infus. Apa pasang infus dulu, baru pasang oksigen? Pasang infus dulu. Oksigen dulu. Nah, boleh. Apalagi? Oksigen dulu, Pak. Oksigen dulu, boleh. Nggak apa-apa. Infus dulu juga boleh. Nggak apa-apa. Terus apalagi? Persiapan rujukan, Pak. Perdarahan. Sumber perdarahan. Cek perdarahannya. Sumber perdarahan, Dok. Sumber perdarahan dari mana? Ya, apalagi? Beritahukan Persiapan kepada keluarga rujukan. jika mau dirujuk. Persiapan rujukan. Jadi mau dirujuk lagi katanya pasien ini gitu. Ini pasien wis ditompo dirujuk meneh. Pasien harus ditompo kok dirujuk ya toh. Perbaikan KU sambil persiapan rujukan, Dok. Gimana? Pada saat Perbaikan KU sambil persiapan rujukan. Iya. Prakteknya puskesmas. Yang spesifik ya, kalau orang bilang perbaikan KU ini diapake ben KU-ne apik gitu. Jadi yang Pasang spesifik infus. Pasang infus, pasang oksigen. Mencari penyebab perdarahan. Infus RL, Perdarahan. guyur, RL guyur, apalagi Observasi lihat penyebabnya. Penyebab Penyebab perdarahan. tadi ya. Dari penyebab perdarahannya, Dok. Ya, saya akan kembali ke sini coba ya. Saya akan kembali ke sini. Nah, tolong. ini yang pertama kali itu ini. Ya. Jadi Kabari keluarga, Dok. ya, jadi Cari bantuan teman. ya, jadi seperti ini. Pertama kali Anda mesti minta bantuan dulu gitu ya. Kan Anda tidak mungkin bisa masang infus sendiri ya toh. Kalau Anda bekerja, kalau Anda kebetulan pas lagi sendirian, tahu ada pasien ya pasti pertama kali ini ask for help ini ya, minta bantuan. Nah, pertanyaannya siapa yang akan kita mintai bantuan? Artinya kepada siapa kita minta bantuan? Bisa teman, bisa keluarga pasien, Dok. Ya, bisa teman, bisa keluarga pasien, apalagi Teman yang sama-sama satu grup bekerja. Semua ya, yang ada yang bisa di kita mintai bantuan, kita boleh meminta bantuan. Siapa saja. Ya. Mungkin Anda heran, loh kok siapa saja? Misalnya tukang parkir boleh nggak dimintai bantuan? Boleh. Boleh ya. Boleh ya, tukang parkir boleh dimintai bantuan. Kon ngono. Ya nek perlu kon botol oksigen. Apa ya Pak? Anu nggak ngisore posisan Dok? Undang keluargane. Mod yang masih aktif. Jadi siapa saja boleh dimintai tolong. Sepanjang kita bisa minta tolong, siapa saja boleh diminta tolong. Mungkin cuma suruh megangi lengannya karena kita mau masang infus ya, supaya bisa ditekan, nanti pembuluh darahnya kelihatan, ya itu boleh saja. Jadi tidak terbatas kepada orang-orang medis, tapi orang non-medis pun mungkin boleh ya. Siapa tahu kita membutuhkan ambulan, ya tukang parkir, Pak undang ke supir ambulan,
undang ke siap ke itu kan bisa. Jadi siapa saja boleh kita mintai tolong. Nah, kemudian kalau kita dapatkan kasus kayak gini ya, minta tolong. Nah, terus apa yang kita lakukan? Tentu yang nomor satu adalah ini. Kita mesti menentukan menentukan berapa sih darah yang sudah keluar ya. Karena ini nanti hubungannya dengan infus yang akan kita pasang. Jadi boleh Anda mengatakan tadi pasang infus, ya betul pasang infus. Terus diguyur tadi ya. Tapi pertanyaannya oleh mengguyur ini sepiro gitu loh ya. Nah, maka Anda harus tahu bagaimana menghitung jumlah perdarahan. Nah, Anda kalau menghitung jumlah perdarahan biasanya pakai ukuran-ukuran ini kan. Berapa darah yang keluar diukur pakai gelas ukur. Betul nggak? Betul ya? Nah, terus Anda menghitung jumlah kain yang basah ini. Nah, atau Anda menghitung jumlah underpad, ini underpadnya ini. Underpad ini sudah gitu ya. Atau mungkin Anda mengukur kadar HB. Nah, ini. Ya, ini adalah cara-cara yang dipakai biasanya oleh seorang petugas ya bidan terutama untuk mengestimasi atau memperkirakan berapa jumlah darah yang hilang, yang keluar ya. Tapi ternyata sekarang ukuran-ukuran ini adalah dikatakan semua tidak akurat. Nah, ini pertanyaannya. Mungkin kalau dikatakan semua tidak akurat, ya, ini pertanyaannya kan, mengapa ukuran-ukuran ini tidak akurat? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Kok sepi sekali nih? Nggak ada yang Darahnya Karena ada yang sudah mengering, underpad. Dok, darahnya. Sudah Ya. melengket di underpad, Dok, nggak bisa untuk diukur lagi. Hanya Ya, boleh. estimasi. Ya, boleh. Apalagi? Estimasi Mengapa saja. Ini Tidak ada standarnya, Dok. Mengapa menggunakan ukuran kayak gini kok tidak akurat? Mengapa menggunakan ukuran kayak begini ini kok tetap saja dikatakan tidak akurat? Alasannya apa? Nanti kalau Anda bisa menjawab berarti Anda tidak akan lagi ngukur-ngukur darah kayak gini karena memang tidak akurat itu menggunakan ukuran darah kayak gini. Apa sebabnya? Kemungkinan ada darah yang tertahan di dalam, Pak. Hashtag perdarahan dalam. Ya. Membuang waktu, Dok. Tidak semua tidak semua darah yang keluar itu masuk ke gelas ukur. Jadi ada yang tidak Dok, kesulitan. Ya, betul. Artinya darah itu sudah Ada yang melebar-melebar. tidak terukur. Sudah diserap oleh kain, jarik, sudah diserap oleh ini, di ini. Sehingga kemudian darah ini kan sangat mungkin kecampur air ketuban. Ya, sehingga ukuran darah 1 liter kayak gini ini jelas tidak mungkin ya. Apalagi kalau darahnya sudah melebar-melebar di lantai, lalu kalian bilang, Mbok, kayak Mbok dipel, kok enggak aku kepleset, lah, darahnya udah dipel. Sehingga darah yang tertampung di gelas ukur kayak gini jelas tidak akurat. Ya. Kemudian yang kedua, pakai underpad. Ini juga tidak akurat karena mungkin darah sudah mengering, ya tergantung juga underpadnya seberapa besar dia bisa menyerap darah, ya tentu tidak akurat. Ya. Mengapa mengukur kadar HB ini? Ini mengambil darah, mengukur kadar HB. Mengapa mengukur kadar HB kok tidak akurat juga? Karena yang banyak keluar itu volume darahnya, Dok, bukan HB-nya. Iya, volume darah yang keluar itu ya HB-nya sebetulnya, hemoglobinnya. Tapi mengapa tidak akurat? Tergantung Misalnya perdarahan. HB-nya Efektif 6 jam, Dok. Tidak bisa langsung diukur dengan HB, Dok. Tidak bisa langsung diketahui HB-nya. Nunggu selang beberapa jam kemudian. Tergantung kadar HB pasien sebelum melahirkan juga, Dok. HB-nya berapa kelihatan. Cuma mengapa tidak sebelumnya? Ya. Kita kan tidak tahu tadinya HB-nya berapa sih. Misalnya sekarang diukur loh HB-nya, katakanlah misalnya HB-nya sekarang 8. Oh, masih 8. Berarti perdarahannya sedikit, belum tentu. Kalau tadi HB-nya 15, sekarang 8, berarti kan sudah hampir separuh perdarahannya. Atau sekarang HB-nya tinggal 4. Ya, tapi kalau tadinya memang HB-nya juga 8, ya berarti hanya separuh.
Artinya kalau kita menggunakan pengukuran kadar Hb, itu tidak akurat karena apa? Karena kita tidak tahu Hb sebelumnya. Itu satu ya jawabnya. Yang kedua kali, kalau pasien ini sudah diinfus ya, biasanya kan pasien datang dikirim itu sudah diinfus gitu ya. Kalau pasien sudah diinfus, berarti sudah ada pengenceran darah. Artinya Hb yang terukur itu adalah Hb yang sudah diencerkan. Makanya menjadi tidak akurat. Jadi inilah alasan-alasan mengapa mengukur darah yang keluar pakai ini tidak akurat, menghitung kain yang basah tidak akurat, menghitung underpad tidak akurat, mengukur kadar Hb juga tidak akurat. Karena alasan-alasan tadi itu ya. Jadi mulai hari ini jangan lagi kalian mengukur kadar Hb, mengukur jumlah perdarahan dengan mengatakan, wah ini sarungnya telu sing teles ke jarike sing teles loro, underpad sing teles papat, ya itu semua tidak akurat. Terus yang akurat bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Tanda vital ibu. Ya, betul sekali. Yang akurat adalah ini. Nah, ini. Memperkirakan jumlah perdarahan. Jadi inilah yang paling akurat yang sekarang dipakai sebagai dasar untuk menghitung jumlah perdarahan. Ini ada beberapa kriteria. Ini kehilangan darahnya dalam mililiter ini ya. Kemudian persen kehilangan darah ini sekian 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 ya. Nah, ini mulai dari denyut nadi. Nah, tadi dikatakan denyut nadinya 122 ya. Kemudian tekanan darahnya 90-60. Jadi sudah di sini nih kira-kira. Lalu tekanan nadinya itu tadi lemah ya, nadinya lemah, turun. Respirasinya 32. Nah, tadi ada yang kurang ya, mestinya dipasang kateter juga ya. Nah, urinnya hanya keluar kira-kira ya 10 ml. Status mentalnya tadi kan orangnya angop-angop gitu ya, cemas, bingung, angop-angop ya seperti sini. Nah, kalau kondisinya begini ya, berarti jumlah perdarahan kurang lebih 1.500 sampai 2.000 ml dan shocknya adalah kelas 3 ya. Shocknya kelas 3, perdarahannya kira-kira 1.500 sampai 2.000 ml. Ini kalau ada perdarahan 1.500 sampai 2.000, Anda mau pilih yang mana? Yang 1.500 apa yang 2.000? 2.000. Yang 2.000? Yang 2.000, oke ya. Jadi bukan yang 1.500 ya. Iya. Kita pilih yang paling banyak. Kenapa? Karena pada umumnya kalau kita menghitung jumlah perdarahan, kita mesti underestimate ya. Underestimate itu artinya cenderung lebih sedikit yang kita katakan, sehingga lebih baik kita mengatakan sing gede wae 2.000. Nah, dari perdarahan yang pasien tadi kita perkirakan 2.000, maka sekarang Anda tahu ini ya. Jadi cairan penggantinya itu adalah 3:1. Berarti cairan penggantinya adalah berapa mililiter? 6.000. 6.000 ml. Pokoknya 6.000 mililiter atau sama dengan kira-kira 12 pelabot. Ya, 12 pelabot itu 6.000 mililiter. Napa pun nanti jenengan grojok pasien nganti 12 pelabot dereng gitu. Rawani. Ya, kalau di rumah sakit kita sudah berkali-kali ya, kita memang kendel banget untuk menggerojok cairan karena kita di rumah sakit ya. Kalau di kamar praktek mungkin ya tidak berani memang ya. Oke, jadi kita butuh kira-kira 6.000 cairan, dan cairan yang diganti cairan yang dipakai untuk mengganti adalah yang namanya cairan kristaloid ya. Nah, hanya di sini memang di samping kristaloid nanti juga dibutuhkan darah karena perdarahannya sudah mencapai 2.000 ml ya. Jumlah darah manusia itu kan kira-kira 4.000 ya. Jadi kalau 2.000 berarti sudah 50% darah keluar, sehingga harus ada penggantian darah di samping penggantian cairan yang lain. Mari kita lanjutkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang harus dilakukan. Ini ada 8 langkah awal secara simultan. Jadi ini
kata-kata simultan ini menjadi sangat penting ya. Dan simultan ini ya 8, tapi dari 8 ini sebetulnya yang 6 ini yang betul-betul harus simultan banget ya. Yang pertama adalah tadi minta tolong, ask for help, panggil, siapa saja panggil. Mbak, Bu, Mas, Pak tukang parkir, aku njaluk tolong, gotongno oksigen, aku njaluk tolong, undangno sopir ambulan, aku njaluk tolong, dan sebagainya ya. Nah, setelah ask for help ya, maka ukur tanda vital. Jadi bareng-bareng ini ya, jadi ukur tanda vital. Jadi kalau kita menangani peredaran pasca salin, yang jelas tidak cukup kalau hanya 1 atau 2 orang. Paling tidak itu 3 sampai 4 orang. Kalau saya mengatakan paling enggak 4 orang ya. Karena ini yang satu mengukur tanda vital ya, yang satu langsung memasang infus, infusnya pun harus double, yang satu masang oksigen ya, yang satu masang kateter, yang satu masase uterus. Nah, ini yang 6 ini yang paling utama ya. Jadi sing siji masase, siji masang kateter, siji masang oksigen, siji masang infus. Nah, yang satu masang tanda vital. Tapi ini yang paling utama karena dari tanda vital ini kita akan mengetahui berapa jumlah darah yang hilang. Nah, terus ya tentu jangan lupa ya ini berikan uterotonika ya, karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa perdarahan pasca salin mayoritas atau sebagian besar disebabkan oleh apa? Atonia uteri. Atonia uteri. Berikan uterotonika ini, berikan ini ya. Jadi Anda bisa menggunakan oksitosin, Anda bisa menggunakan metergin dan lain-lainnya ya, misalnya misoprostol juga. Nah, terakhir memang ini lapor atau panggil konsultan jaga ya. Jadi kalau misalnya Anda di rumah sakit ya SPUG-nya dilapori ya, kalau Anda di puskesmas ya dokternya dilapori, dok ini ada pasien gini, saya sudah ini mulai masang double infus, masang ini, sebaiknya gimana ya. Kalau mungkin di puskesmas ini tentu kita tidak bisa menangani pasien kayak gini di puskesmas. Mungkin betul tadi bahwa ya pasien kita rujuk, makanya tadi kan ada cari supir ambulan dan sebagainya, sebab kalau kita di puskesmas, kita tidak mungkin bisa menangani kasus kayak gini. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah pasien dipasang infus, diberikan oksigen, diberikan masase, diberikan macam-macam kayak tadi itu, baru kita mencari sumber perdarahan. Jadi jangan mencari sumber perdarahan dulu, sementara kita belum memberikan langkah-langkah awal untuk ya memberikan cairan sama oksigen ya. Jadi memang cairan dan oksigen adalah dua penanganan utama yang kita tidak boleh tertunda. Nah, kalau pasien sudah dipasang infus, sudah digrojok, sudah macam-macam, baru kita melakukan ini pemeriksaan obstetrik ya. Mulai dari eksplorasi ya barangkali. Mengapa harus dieksplorasi? Eksplorasi itu artinya tangan kita masuk ya melalui vagina, melalui kanalis cervicalis langsung ke dalam kafum uteri. Untuk apa eksplorasi ini sebenarnya? Yang bisa menjawab? Untuk membersihkan. Meyakinkan bahwa tidak ada retensi. Meyakinkan tidak ada retensi sisa plasenta. Yang kedua? Untuk membersihkan. Untuk membersihkan. Dari sel-sel yang akan mengganggu kontraksinya uteri. Ya, yang selanjutnya yang penting juga, untuk apa kita melakukan eksplorasi? KBI, dok. KBI nanti bukan eksplorasi kalau KBI. Apa yang penting eksplorasi? Untuk apa? Meyakinkan tidak ada ruptura. Tidak ada robekan di dalam rahim. Ya, jadi meyakinkan tidak ada ruptura uteri ya. Sebab kalau ada ruptura uteri tidak ada gunanya kita melakukan langkah-langkah berikutnya, karena kalau ada ruptura uteri jelas terapinya harus masuk kamar operasi dan itu dijahit ya. Dijahit atau malah kita histerektomi ya. Jadi
Jadi langkah-langkah yang akan kita bicarakan ini tidak akan ada artinya kalau memang di dalam pada pasien ini itu kita jumpai adanya ruptura uteri. Nah, kita juga perlu melakukan inspekulo. Untuk apa inspekulo ini? Mencari sumber perdarahan. Berapa jauh jalan lahir? Robekan jalan lahir, Dok. Ya, betul. Seberapa Ini untuk melihat apakah ada robekannya di vagina, di serviks, atau di fornix posterior, atau di dinding-dinding vagina, ya, atau mungkin juga malah di episiotomi ya. Kadang-kadang di episiotomi juga bisa terjadi robekan yang meluas sehingga perdarahan bisa terjadi. Tapi umumnya robekan-robekan yang ada di serviks, di dinding vagina, di episiotomi tidak akan separah kalau itu kasusnya adalah atonia uteri. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan obstetrik ini sebenarnya yang paling penting adalah ya mencari apakah ada retensi sisa plasenta, yang kedua mencari apakah ada ruptura uteri. Nah, yang ketiga ini yang agak jarang sebenarnya adalah robekan-robekan kecil pada dinding vagina. Biasanya kalaupun ada tidak akan memberikan perdarahan yang sangat luar biasa hebat ya. Sampai pasien shock biasanya tidak ya. Biasanya perdarahan cuma ya ngerembes gitu ya, tapi tidak akan membuat pasiennya sampai HB-nya tinggal 4. Nah, terus di samping itu jangan lupa juga kita harus mengambil darah ya. Mengambil sampel darah pasien untuk apa? Ya untuk satu pemeriksaan darah rutin ya, HB, AE, AL, trombosit dan sebagainya. Terus tentu kita juga memeriksa ini PPT ya, plasma prothrombin time, APT, fibrinogen, D-dimer ya. Dan jangan lupa kita mengambil sampel untuk golongan darah yang akan lakukan nanti untuk cross test ya. Jadi golongan darahnya apa, kita cross test, kita siapkan darah kalau nanti memang dibutuhkan transfusi. Biasanya sih pasti dibutuhkan transfusi ya kalau pasien-pasien sudah sampai shocknya derajat 3. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ya ini ini saya kira langkah terakhir nanti ya, kita mungkin memerlukan persiapan tampon kondom dan sebagainya, tapi ini nanti ya atau mungkin kita perlu merujuk atau mempersiapkan kamar operasi kalau memang dibutuhkan ya. Tapi ini ya. Nah, ini tadi langkah pertama adalah, saya kira tadi sudah cukup bagus ya. Langkah pertama setelah masang infus dan sebagainya tadi adalah yang kebanyakan menjawab ini, resusitasi cairan, artinya pasang infus dan oksigen. Oksigenasi ya, ini bentar, oksigenasi. Mengapa dua hal ini sangat penting ya? Jadi dua hal ini adalah sangat penting. Yang pertama pasang infus itu untuk memberikan namanya resusitasi cairan. Yang kedua adalah pasang oksigen ini, pasang oksigen ya. Jadi pasang infus, pasang oksigen. Mengapa dua hal ini menjadi hal yang sangat penting? Siapa yang bisa menjawab? Pasang infus untuk mengganti cairan yang keluar, Dok. Perbaikan KU-nya, mempertahankan fungsi organisasi. Ya, masang infus memang untuk mengganti cairan yang keluar. Jadi, mengapa mengganti cairan yang keluar itu menjadi amat sangat penting? Mempertahankan Karena akan berpengaruh pada frekuensi nadinya, Dok. Ya, mempengaruhi frekuensi nadi. Apalagi? Mempertahankan perfusi oksigen. Mempertahankan perfusi organ. Boleh. Apalagi? Ya, ini jawabnya. Jadi, mengapa memasang infus atau resusitasi cairan itu amat sangat penting? Pertama adalah ini, mencegah shock lebih dalam. Ya. Sebab kalau pasien itu tekanan darahnya sudah 90/60, tidak dipasang infus, tidak digerojok cairan, maka tekanan darahnya akan makin turun,
akhirnya tekanan darah mungkin tinggal 60/0. Nah, kalau sudah kayak gitu, shocknya sudah masuk dalam shock yang irreversible. Ya. Nah, kalau shocknya sudah irreversible, artinya sudah tidak reversible, sudah tidak bisa kembali, ya artinya pasien menjadi ya sudah wassalam nanti ya, kalau sudah tidak bisa. Nah, yang kedua ini untuk mempertahankan agar fasa tetap terbuka. Jadi Anda tahu toh, kalau pasien itu shocknya dalam itu kan pembuluh darahnya kolaps ya. Kalau pembuluh darah sudah kolaps, Anda bisa masang infus? Nggak bisa ya. Masang infus sudah tidak bisa karena pembuluh darah sudah sangat kolaps. Nah, bisanya kalau kita melakukan yang namanya venaseksi ya. Tapi saya kira venaseksi kalau tidak terbiasa ya sangat sulit ya. Kalau kita di rumah sakit kan kalau butuh venaseksi selalu memanggil residen dari bagian bedah ya. Jadi kita panggil residen bedah, lalu dia membuka mulai dari vena di mata kaki ini dibuka di situ, pasang infus dari situ, ya sudah selesai ya. Karena itu langkah pertama tadi adalah masang infus, sama memberikan oksigen. Mengapa masang infus? Tujuan adalah mencegah shock lebih dalam, mempertahankan fasa tetap terbuka, dan yang ketiga adalah ini, mencegah terjadinya akut tubular nekrosis atau kerusakan ginjal. Jadi kita tahu bahwa ginjal itu fungsinya kan menyaring darah ya. Jadi, ginjal itu harus tetap dialiri darah karena memang ginjal fungsinya menyaring darah atau membentuk urin. Nah, kalau sampai shocknya begitu dalam sehingga tidak ada darah yang pergi ke ginjal, maka terjadilah yang namanya akut tubular nekrosis. Dan kalau ini sudah terjadi, ginjal tidak berfungsi, ya meskipun shocknya diperbaiki, ya tetap saja kerusakan ginjal sudah permanen. Dan kalau kerusakan ginjal sudah permanen, ya orang ini harus cuci darah. Ya. Jadi ini yang harus dihindari. Nah, makanya ya ini ya, jadi ini. Nah, pertanyaannya seberapa banyak kita harus memberikan cairan? Nah, tentu ini tadi ya. Tentukan estimasi jumlah peredaran yang hilang berdasarkan tabel tadi. Tadi kita butuh kira-kira adalah 6 liter atau 12 pelabot. Ya. Nah, kemudian cairannya apa? Cairannya adalah yang paling gampang ini, kristaloid, ya, atau RL. Ini saya kira di mana-mana RL ini ada, ya ini cairan RL. Jadi seperti ini yang kita pakai cairannya, atau juga ringer asetat juga boleh ya. Ini namanya cairan kristaloid, ya, yang banyak mengandung elektrolit. Nah, kemudian kita juga membutuhkan cairan yang namanya koloid. Nah, ini koloid. Koloidnya ini tidak boleh sembarangan ya. Mungkin Anda selama ini mengenal, Anda pernah mendengar yang namanya HS. Pernah ya? Ya Pak, pernah Pak. Pernah ya. Nah, ternyata HS itu sekarang tidak boleh dipakai untuk meresusitasi pasien dengan perdarahan yang banyak ya. Jadi cairan yang boleh dipakai itu koloidnya bukan HS tapi ini gelofusin namanya ya. Nih, jadi gelofusin ini cairan yang sekarang dipakai untuk resusitasi cairan pada keadaan di mana perdarahan sangat masif gitu ya. Nah, tentu bagaimana memasukkan cairannya ya ini hitung kecepatan. Jadi tidak sembarangan, tapi kita harus hitung kecepatannya. Nah, saya ingin bertanya, pengalaman Anda, kalau misalnya seperti ini, bagaimana Anda gampangnya nggrojoge iki piye gitu loh. Menggrojoknya itu gimana? Siapa yang pernah punya pengalaman? Silahkan. Pasang infus 2 jalur, Dok. Nah, pasang infus 2 jalur, betul. Apalagi? Pasang DC. Kateter tinggal gitu ya, jangan DC ya. 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 Oh ya, maaf, Dok. Maaf.
Ya, Dikasih oksi 2. kalau kateter kan tidak berhubungan dengan kecepatan kita menggerojok kan. Yang menggerojoknya dulu ini. Ya. Dikasih oksitosin 2 ampel. Oh, bukan. Avokat nomor 18, dokter. Ya, avokatnya nomor 18. Betul. Apalagi kita berbicara tentang menggerojoknya dulu. Pakai transfusi set merek Terumo, dok. Ya, transfusi set merek Terumo. Apalagi? Kalau ada ketinggian tiang infusnya 2,5 cm. Ketinggian tiang infus 2,5 meter. Dok. Wah, dhuwur banget kuwi, Mbak. Dane 146. Bidane 146. Masang infus. Dingklek, dok. Engko. Diperes. Sopo ya sing seneng meres-meres kuwi mau ya? Dilos klaim, Dok. Dilos klaim digrojok ngono ya ta. Apalagi? Ya, Tiangnya ditinggikan. Nah, ini. Pasang infus dan pemberian oksigen. Ini selalu saya ulang-ulang ya. Mengapa dual ini sangat penting dan harus dilakukan bersamaan. Nah, ini ya. Pasang infus tadi sudah ya. Shocknya makin dalam, mencegah vena kolaps, mencegah ini. Nah, sekarang ini lihat. Ini masang infusnya. Jadi ketinggiannya ini adalah 140 sampai 150 cm ya. Nah, kemudian tadi sudah dijawab bahwa kita menggunakan transfusi set. Ya kalau mereknya sih monggo lah ya. Nanti kalau saya bilang merek Terumo dikira aku jadi bakule Terumo gitu ya. Ya yang penting transfusi set, jangan infus set ya. Infus set itu terlalu kecil. Kemudian yang kedua venoketnya atau aboketnya itu nomor 18 atau nomor 16 ya. Nah, kemudian cairannya itu ringer laktat atau ringer asetat. Kalau terpaksa pakai NaCl fisiologis. Tapi ini kalau terpaksa. Kalau tidak terpaksa, jangan pakai ini ya. Karena lebih baik pakai RL atau RA. Kemudian kalau kita menggunakan koloid, tadi adalah gelofuscin ya. Gelofuscin atau succinylated gelatin ya. Bukan hidroksi etil starch atau HAES ini ya. Jadi bukan ini, tapi gelofuscin ya, ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jadi terapi cairan ini tadi, saya masih ulang-ulang terapi cairan, tujuan menghindari kolaps vaskuler sehingga fasa tetap terbuka dan shocknya tidak makin dalam. Nah ini memang saya ulang-ulang karena memang ini sangat penting. Nah di samping itu juga menghindari shock yang lebih dalam. Nah, ya. Kemudian venoketnya itu nomor 18 atau jangan sekali kita menggunakan venoket nomor piro ya 20 atau mungkin malah 22 karena saya di rumah sakit ya seringkali masih dapat kiriman di mana pasien itu diinfus dan aboketnya tuh nomornya nomor 20 atau nomor 22. Itu terlalu kecil ya, tidak cukup untuk menggerojok ya. Nah, cairannya elektrolit ya ini tadi RL, RA atau NaCl fisiologis ya. Sedangkan koloidnya adalah gelofuscin ya, bukan HAES ya. Volumenya 3 kali estimasi jumlah darah yang hilang. Nah, mungkin yang penting ini bahwa dalam 15 menit pertama ya, 15 menit pertama kita harus menghabiskan 15 ya 15 sampai 20 ml per kilogram berat badan ya. Jadi kalau tadi misalnya berat badan 65 berarti kita harus menghabiskan 1.300 ml. Sedangkan sisanya itu selesai dalam waktu 2 jam. Ya, selanjutnya kita berikan maintenance sampai stabil ya. Maintenance-nya biasanya tetesannya sekitar 40 ya sampai stabil. Stabil itu artinya tekanan darahnya tidak turun lagi dan perdarahan pun berhenti ya. Jadi ini fungsi cairan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya
apakah Anda bisa menggerojok dalam 15 menit pertama sebanyak ini, 1.500, 1.300 sampai 1.500. Artinya 3 pelabot ini ya. 3 pelabot harus masuk dalam 15 menit pertama. Kira-kira bisa apa enggak ini? Lah iso. Ora iso. Sulit. Ada yang bisa menjawab lagi? Diperes, Dok. Diperes, ya. Infus 2 jalur, Dok. Infus 2 oh kalau infus 2 jalur. 2 jalur, dokter. Kalau infus 2 jalur sudah dari tadi ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa setiap kali ada perdarahan pasca salin, infusnya harus 2 jalur. Mungkin pertanyaannya, mengapa harus 2 jalur? Untuk ngerojok cairan itu, Dok, karena kebutuhannya banyak. Ya, 1 menggerojok supaya kebutuhan terpenuhi. Yang kedua, Penyebarannya. Yang satu bisa untuk darah, yang satu untuk cairan. betul, yang 1 untuk darah kalau dibutuhkan nanti ya, yang 1 untuk cairan. Terus apalagi? 1 lagi? Yang satu bisa untuk di drip sama oksitosin. Yang 1 bisa untuk cairan aja. Ya sebenarnya sih kalau oksitosin dengan cairan bisa jadi 1, enggak masalah. Tapi mengapa tetap kita harus butuh 2? 1 untuk transfusi, 1 mungkin cairan dan Ya, tadi 1 untuk transfusi, 1 untuk cairan. Oke. Yang kedua untuk cairan. Terus apa lagi? Hindari shock lebih dalam. Jadi kalau macet, dokter. Nah, itu dia menghindari kalau macet ya. Sebab namanya orang shock itu kadang-kadang polai, orang sadar, tahu-tahu infusi ucul. Nah, kalau cuma 1 infusi ucul, kita akan tangisan ya. Jadi tetap harus 2. Nah, pertanyaannya bisa nggak memenuhi cairan ini 1.300 sampai 1.500 dengan 2 jalur infus ya. Mari kita lihat. Nah ini pasang infus 2 jalur. Gunakan set transfusi tinggi. Nah kalau kita menggunakan ini, ya jadi kalau kita menggunakan ini maka dengan Venocat nomor 18 maka 500 ml akan habis dalam 7 sampai 8 menit. Ini 500, 1 jalur. Berarti kalau 2 jalur, ya, kalau 2 jalur, berarti dalam waktu katakanlah 8 menit sudah akan habis berapa? 1 liter. 1 liter. Jadi kalau kita hanya butuh 1,5 liter, berarti kita butuh berapa menit? Coba ayo, kami 12 menit. Ya, dalam 12 menit. 12 menit. Apalagi kalau kita menggunakan Venocat yang nomor 16 ya. Yang nomor 16 itu 500 ml akan habis dalam 4 sampai 5 menit. Ini cepat sekali ya. Memang kalau menggunakan Venocat nomor 16 itu ideal, tetapi sekali lagi masangnya adalah jauh sulit. Karena itu kalau saya menyarankan pakailah yang nomor 18. Kalau shocknya sudah teratasi dan Anda nanti membutuhkan transfusi, Anda boleh mengganti Avocat yang nomor 18 yang 1 dan diganti dengan Avocat yang nomor 16 yang nanti dipakai untuk transfusi. Tapi yang pertama kali lebih baik Anda masang nomor 18 karena ini jauh lebih mudah dibanding nomor 16. Dan ternyata kita lihat bahwa dengan Avocat nomor 18 itu pertama ya, ini kita akan membutuhkan ini kira-kira dalam waktu ya kurang lebih 10 ya mungkin gini ya 10 sampai 12 menit lah ya. 10 sampai 12 menit ya. 10 sampai 12 menit ini sudah terpenuhi. Oh, sebentar, Pak. 10 sampai 12 menit. Jadi kalau kita melihat ini, pertanyaannya perlu nggak tadi meres-meres kuwi mau lho? Tidak perlu, Dokter. Perlu ya. Jadi mulai saat ini Anda nggak usah senengnya kok do meres-meres terus saja meres opo gitu. Ora
merasa diperes-peres terus mantur dhewe kok ya toh. Jadi nggak usah lah ya. Pokoknya ketinggiannya tadi ya, ketinggiannya itu ini. Nah ini ketinggiannya ini ya. Jadi dari lengan sampai ke ini, sampai ke ujung cairan ini 140 sampai 150 cm, maka kita akan menghabiskan ya 1.500 atau 3 pelabot itu dalam waktu 10 sampai 12 menit. Nah, sisanya ya yang 4.700 masuk dalam 2 jam. Nah, selama ini dalam waktu 2 jam ini jangan lupa monitor tekanan darah ya, paling enggak ya tiap 15 menit lah ya, mungkin tiap 10 sampai 15 menit ya, monitor nadi ya tiap 10-15 menit juga sama, monitor respirasi, jangan sampai terjadi edema paru. Ya, edema paru itu ya suaranya kerutuk gitu ya, itu berarti ada edema paru. Nah, tadi kan sudah dipasang kateter tinggal ya. Jadi berapa monitor urin pada kateter tinggal tadi adalah ini. Yang paling mudah adalah 30 sampai 60 ml per jam atau 0,5 sampai dengan 1 ml per jam ya, per jam saja per kilogram berat badan per jam atau ini 0,5 sampai 1 ml per jam. Jadi kalau dalam waktu 1 jam ya keluar urin 30 sampai 60 berarti fungsi ginjalnya sudah baik, tekanan darah juga sudah baik, dan oksigenasi ke jaringan ginjal juga sudah baik. Artinya ya shocknya sudah teratasi ya. Jadi kalau ini sangat mudah untuk menghitung, untuk mengeling-eling ini. Pokoknya dalam 1 menit setengah mili sampai 1 mili. Jadi dalam 1 jam 30 sampai 60 ml per jam. Itu mudah sekali untuk mengeling-eling. Kalau ini tercapai berarti insya Allah kita aman. Oke. Nah, ini tadi saya kira sama ya dengan tadi. Ini sama dengan tadi ya. Dalam 15 menit pertama masuk sekian ya 1.300 ml, 2,5 pelabot sampai 3 pelabot. Nah, selanjutnya ya sisanya tadi masuk sampai dengan 2 jam ya. Ini sama dengan tadi saya kira. Saya teruskan aja. Nah, kita tadi sudah berbicara mengenai resusitasi cairan ya. Tapi apakah resusitasi cairan saja cukup? Ternyata tidak. Karena apa? Karena kita atau sel itu untuk bisa hidup itu tidak hanya butuh cairan ya, tapi oksigen juga penting. Nah, oksigenasi ini penting ya, karena apa? Tujuannya adalah menghindari adanya asidosis ya. Menghindari asidosis atau metabolisme anaerob. Ya, Anda tahu ya bahwa pH darah kita itu adalah antara 7,3 sampai 7,7 ya 7,3 sampai 7,45 lah kurang lebihnya ya. Nah, kalau pH darah itu turun sampai di bawah 2 itu dikatakan lampu kuning. Tapi kalau pH darahnya itu sudah mencapai 7,0, ini mencapai kematian sel. Karena itu asidosis harus dicegah. Bagaimana mencegah asidosis adalah dengan pemberian oksigen. Ya. Dan kita tahu bahwa otak dan jantung jika tidak mendapatkan oksigen, maka akan mati dalam waktu 3-8 menit. Ya. Oleh karena itu, oksigenasi ini menjadi sangat penting, kita tidak boleh terlambat. Makanya tadi dari awal selalu saya katakan bahwa resusitasi cairan dan oksigenasi, pemberian oksigen itu adalah 2 hal yang harus dikerjakan bersama-sama. Mau mana yang dulu silahkan. Ya. Tapi yang penting, ya kalau orangnya cuma 1 mungkin memang ya mana yang dulu ya. Tapi kalau orangnya lebih dari 1 maka ya dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa kita katakan masang oksigen dulu baru masang infus,
atau masang infus dulu baru masang oksigen. Dua-duanya harus bersama-sama. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita memberikan oksigen. Nah, memberikan oksigen itu macam-macam. Ada yang dengan ini kanula biasa, ya. Ini ternyata kalau dengan kanula biasa itu hanya 30% oksigen yang masuk. Ya. Yang paling banyak dijumpai kan kita cuma masang kanul lebokin yang irung kayak gini ya. Terus ini masuk ke tabung oksigen. Ini ternyata hanya 30% yang masuk ya. Nah, yang lebih baik kalau kita menggunakan masker, ya ini masker gini ya, kemudian ini oksigennya ke sana. Ini bisa mencapai 60% kalau seperti ini. Lebih baik lagi kalau maskernya ada ini, yang namanya, ya ini ada kantong lagi gitu ya. Jadi masker, ini ada kantong lagi ya, nah, baru ini oksigennya keluar lewat sana ya. Nah, ini namanya NRM ya, non-rebreathing mask. Ini lumayan, ini bisa mencapai 80% oksigen yang masuk. Nah, tentu yang paling baik adalah menggunakan mesin ya. Kalau menggunakan mesin seperti ini, maka 100% masuk ke dalam paru-paru. Tapi paling tidak, kalau ya paling tidak ya pakai ini ya, pakai ini paling tidak lumayan 30% oksigen sudah masuk. Pakai ini 60%, pakai NRM 30%, dan ini hanya menggunakan mesin anestesi ya, yang ini ya. Nah, tentu di samping cara-cara seperti yang tadi gitu ya, jangan lupa ini adalah cara-cara yang non-medikamentosa, artinya tetap ini massage fundus sutri ya. Massage fundus ini tetap kita kerjakan, dan ini juga sebaiknya karena kita tahu bahwa kalau terjadi perdarahan pasca salin, mayoritas adalah karena atoneutri. Oleh karena itu ya dari awal tadi kan ada yang masang infus, ada yang masang oksigen, ada yang masang kateter, ada yang mengambil darah, ada juga yang melakukan massage ya. Ini massage. Ini jangan lupa. Tapi yang penting saya ingin tekankan, Anda jangan melakukan eksplorasi atau inspekulo sebelum pasien dipasang infus sama oksigen ya. Sebab kalau Anda melakukan eksplorasi, tangan melebu di rogoh-rogoh padahal pasiennya belum dipasang infus, belum dipasang oksigen, maka itu akan menambah shocknya makin dalam. Karena melakukan tindakan kayak gitu itu adalah pertama bertambah dalam, yang kedua kali, kalau misalnya di dalam uterus itu ada jendalan-jendalan yang sementara itu jendalannya adalah berfungsi sebagai kayak sumbat gitu ya, kalau Anda lakukan, Anda ambil, justru malah pembuluh darah menjadi terbuka. Jadi jangan melakukan itu kalau pasien belum dipasang infus sama dipasang oksigen. Pasang infus dan oksigen, baru lakukan seperti ini, eksplorasi, massage, inspekulo, kalau ada robekan-robekan dijahit ya. Oke. Nah, ini kalau ini eksplorasi itu seperti ini ya. Jadi bisa dipakai untuk melepas plasenta atau melepas sisa plasenta ya. Yang pertama, yang kedua kali ya melihat apakah ada robekan ya. Jadi kalau ada robekan maka tangan kita bisa keluar dari coafum uteri dan masuk ke dalam rongga perut ya. Jadi kita bisa meraba, ada usus, ada macam-macam bisa kita raba ya. Ya memang tidak mudah ya, ini harus pengalaman untuk bisa merasakan adanya robekan uterus ya. Dan saya kira sekarang mungkin ya tidak banyak orang yang punya pengalaman melakukan seperti ini. Oke. Nah, ini adalah tadi ya disebut juga kompresi bimanual ya. Ini adalah KBI. Ya, jadi ini langkah-langkah ini juga kita lakukan ya, langkah-langkah seperti ini. Dan ingat bahwa kalau kita melakukan KBI, maka tangan kita itu berada di fornix anterior ya. Di fornix anterior, ini tangan kanan masuk dalam fornix anterior, dan tangan kiri itu menekuk ya, menekuk uterus ke arah depan. Jadi diusahakan tangan ini, yang ini sama tangan yang ini itu
betul-betul diadu gitu ya. Dan uterusnya kejepit di sini ya. Tapi ingat bahwa seperti ini adalah pegel banget ya. Pegel tenan, rasanya wah, bar kuwi itu jaluk dipijeti gitu ya. Pegel banget. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya sudah salah juga terakhir aja. Nah, tentu kita mengenal sebuah teknik ya yang namanya tampon kondom ya. Jadi istilahnya tampon kondom ya, bukan kondom kateter ya. Nggak ada kateter soalnya di sini. Adanya tampon kondom. Ini apa? Ini adalah kondom biasa yang dipakai untuk KB, tapi diikat di ujung kateter ya. Di ujung kateter, di ujung selang infus ya. Kemudian dimasukkan ya, jadi ini ya, buka kondom, masukkan dalam selang infus, ujung selang infus ya, masukkan ke dalam ujung ya, dan tadi dalam ujung, masukkan dalam ujung selang infus ya, kemudian diikat dengan benang sutra atau benang tali pusat yang steril ya. Mungkin lebih baik dengan benang tali pusat ya, kan gampang ya daripada ngolek benang sutra, mungkin tidak ngolek benang bedah nanti ya. Tapi dengan benang tali pusat steril ya. Kemudian masukkan ujung selang infus dengan tangan sampai ke dalam kavum uteri. Nah, masukkan aja. Ya ini sebenarnya memang harusnya pakai praktek ya, kalau nggak pakai praktek ya. Atau mungkin di antara kalian ada yang pernah praktek seperti ini? Pernah, Dok. Pernah ya? Iya, sering mengajari ini kok ya. Ya nanti yang ya pernah kalau bisa memberi contoh praktek pada teman-temannya ya. Dan setelah dimasukkan itu alirkan segera larutan NaCl. Kalau perlu diperas. Nah ini kalau ini boleh diperas ya, karena kita butuh cairan cepat sekali. Nah, sambil dialirkan, tahan kondom dengan tangan agar tidak terlepas ya. Sebab kalau langsung kita lepas, biasanya kondomnya mercotot metu. Nah, alirkan antara 500 sampai 1000 ml cairan atau sampai aliran berhenti. Ya, saya pernah mengisi 1500 ml ya. Nah, setelah itu sumbat dengan jegul ya, biasanya saya pakai 3 jegul ya. Ini pengalaman saya, sumbat dengan jegul biasanya 3 buah ya, supaya tidak terlepas ya. 3 jegul ya. 3 buah supaya tidak lepas. Nah, pasang kateter tinggal untuk monitor urin ya. Ini kateter tinggal biasanya udah dipasang sih ya, tapi jangan lupa pasang ini. Nah, tampon kondom dikatakan berhasil bila dalam 30 menit sampai 1 jam, darah yang keluar tidak lebih dari 25 sampai 30 ml. Nah, pasien itu kalau sudah dikasih ini ya, ini adalah apa? Pispot ya, pispot wanita. Jadi diganjel ya, pasiennya diganjel pakai ini, jangan pakai bengkok ya, ganjel, rasanya orang enak bengkok. Kalau pakai ini enak rasanya ya. Nanti kita lihat dalam waktu 1 jam, jangan sampai lebih dari 50 ml. Nah, tentu pasien diberikan antibiotika, ya, dan pastikan bahwa infus atau transfusi berjalan lancar, dan tetap pasien dilakukan monitoring tanda vital dan observasi jumlah urin yang keluar. Ini tetap ini harus. Nah, sebentar. Nah, ini adalah uterus buatan ya Pak, uterus manekin uterus ya. Kita masukkan ke dalam ini, kemudian nanti infusnya ini digrojok ya, kalau perlu diperes, maka kondomnya itu akan mengembang dari dalam sehingga otomatis perdarahan juga akan berhenti ya, dan atonianya akan teratasi. Nah, ini kalau perlu diperas seperti ini ya. Nah, kapan melepas kondom? Nah, tampon kondom dilepas setelah 24 jam. Ya. Caranya ya mudah saja, jadi botol infus yang ada di atas diturunkan sampai ke lantai, dibuka klem, dan alirkan
100 ml ya secara bertahap ya dalam 2-3 menit, kemudian dialirkan lagi 100 ml 2-3 menit sampai seluruh cairan habis ya, maka otomatis kondomnya itu akan terlepas dengan sendirinya, atau kita tarik otomatis akan terlepas ya. Dan dipastikan bahwa tidak ada perdarahan baru ya. Jadi tidak ada perdarahan baru. Ini sebetulnya bukan tapi ini 2-3 menit ya. Dulu memang 4-5 menit, tapi ternyata terlalu lama sehingga cukup 2-3 menit ya, sampai semua cairan habis, ambil jegul, maka otomatis kondomnya akan terbuka. Nah, cara melepas tamon kondom begitu. Nah, ini caranya. Jadi infusnya ditaruh di lantai, kemudian kita buka dalam waktu 2-3 menit ya. 100 ml dalam waktu 2-3 menit sampai seluruh cairan terbuka, maka otomatis nanti kondom akan bisa diambil. Nah, ini secara ringkas step mengatasi perdarahan pasca salin adalah ini ya. Minta tolong ukur tekanan nadi ini, pasang infus, pasang oksigen. Nah, ini nomor 1 sampai dengan 4 ini simultan ya. Jadi nomor 1 sampai dengan 4 ini simultan. Ya, nomor 1 simultan. Masase eksplorasi in speculo guyur ini ya. Berikan cairan 3 kali jumlah darah yang hilang ya. Ini mungkin yang tadi belum saya singgung adalah berikan oksitosin 1 ampul per botol ya, maksimal 6 ampul. Berikan metergin 1 ampul per botol, maksimal 5 ampul. Dan bisa memberikan misoprostol 3-5 tablet secara rektal. Usahakan tekanan darah, monitor tekanan darah dan nadi tiap 15 menit, dan monitor urin output. Nah, kalau perlu boleh memberikan asam tranexamat atau Calnex ya, Calnex 1 gram secara intravena dalam waktu 5-10 menit dan bisa diulang 30 menit lagi ya. Oke, ya mungkin secara keseluruhan inilah ya dari step-step atau langkah-langkah dalam mengatasi perdarahan pasca salin ya. Nah, sekarang mungkin saatnya kita mungkin ini sedikit ya, saya mau sampaikan juga, ini adalah manajemen aktif skala 3 ya. Ini semua bentuk persalinan yang normal ya, semua bentuk persalinan kelahiran itu harus menggunakan manajemen aktif skala 3. Caranya adalah suntikan 10 unit oksitosin segera setelah janin lahir, tunggu sampai uterus berkontraksi, tandanya adalah ibu merasa mules, uterus berbentuk globuler, uterus terasa keras. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa melakukan tarikan terkendali pada tali pusat ke arah ventrokaudal. Ya, ini memang sebaiknya kita harus praktek kalau yang semacam ini, sambil melakukan counter pressure ke arah dorsokranial untuk menghindari inversi uterus. Dan ibu diminta mengejan ya. Nah, setelah itu lakukan massage fundus sutri ya, seperti biasa dalam waktu 1-2 menit, kemudian diulang tiap 15 menit sampai 4 kali, dan habis itu kemudian tiap setengah jam selama di kamar bersalin ya, sampai 2 jam pasca salin baru si ibu dipindah ke bangsal ya. Saya kira ini adalah step melakukan manajemen aktif skala 3. Ya, mungkin kalau secara umum kuliah saya seperti ini, apakah ada yang mau ditanyakan ya? Silahkan kalau mau ditanyakan. Dokter, tanya Pak Dokter. Saja ya, biar bisa terdengar oleh. Dokter, izin membacakan pertanyaan yang ada di chat nih, Dokter nggih. Dokter. Ya. Ini ada pertanyaan tentang tadi HES tadi nggih, Dokter nggih. Ya.
Mengapa cairan HES tidak boleh digunakan dalam penanganan perdarahan, dokter? Ya, mengapa tidak boleh? Karena cairan HES itu molekulnya terlalu besar ya, sehingga dia bisa mengganggu atau malah merusak fungsi ginjal, yaitu yang pertama. Jadi molekulnya terlalu besar, dia bisa mengganggu fungsi ginjal. Yang dua kali karena dia mengganggu agregasi platelet. Agregasi platelet itu trombosit kan dipakai untuk pembekuan darah. Nah itu agregasinya artinya malah mengganggu pembekuan darah gitu loh. Jadi padahal kan harusnya darah segera menjendal. Nah itu HES itu ternyata mengganggu penjendalan darah ya. Sehingga dia tidak boleh dipakai untuk resusitasi cairan pada saat terjadi perdarahan banyak. Nah, yang kedua tadi mengganggu fungsi ginjal ya. Jadi dua alasan itu sehingga HES tidak boleh digunakan. Sebagai gantinya adalah cairan koloid ya. Koloid. HES itu koloid. Sebagai gantinya adalah gelofusin ya. Ini sebagai penggantinya. Oke. Ada lagi? Ya, kalau untuk cairan gelofusin sendiri itu setara dengan berapa flapot infus RL ya, dokter? Ya, jadi gelofusin itu hanya boleh dipilihkan paling banyak 3 plabot ya, paling banyak. Jadi tadi kan 12 plabot seluruhnya ya. Jadi yang 9 plabot itu kristaloid, yang 3 plabot itu boleh menggunakan gelofusin. Jangan lebih dari 3 plabot ya. Ini pertanyaan selanjutnya nih, dokter. Ketika dalam proses perujukan, kita tidak bisa memenuhi ketinggian untuk cairan infus yang 140 sampai 150 tadi, apa yang harus dilakukan agar cairan kebutuhan tetap terpenuhi, dokter? Ya, kalau misalnya menggunakan ambulan itu paling tinggi berapa itu ya? Saya juga belum pernah tahu ya. Setengah meter, dokter. Oh, cuma setengah meter. Ya mungkin bisa rodo-rodo diperas gitu ya. Karena memang kita harus, ya terutama kalau misalnya butuhnya waktu lama ya, misalnya sampai lebih dari 30 menit, ya cairan harus masuk ya. Jadi ya mungkin dalam hal itu rodo-rodo diperes gitu ya, biar terpenuhi kebutuhan cairannya. Oke, saya kira gitu aja. Dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, dokter, untuk pemberian asam tranexamat untuk mencegah perdarahan, apakah dianjurkan, dokter? Ya, dianjurkan ya. Jadi tetap berikan aja 1 gram ya. 1 gram itu diberikan dalam waktu 5 sampai 10 menit intravena ya. Ya, dokter, ini yang saya pertanyaannya cukup banyak ya, dokter ya. Enggak apa-apa. Kalau untuk tindakan eksplorasi, apakah untuk tindakan eksplorasi tidak boleh dilakukan pada semua persalinan hanya untuk memastikan plasenta sudah lengkap? Oh, enggak boleh. Jadi untuk memastikan plasenta sudah lengkap ya kita lihat kotiledonya saja. Kalau kotiledonya sudah lengkap, lalu kontraksinya baik, tidak ada perdarahan, ya sudah. Jangan dilakukan eksplorasi setiap persalinan ya, nanti malah terjadi infeksi, malah endometritis. Jadi memang tidak boleh ya. Dokter. Kalau untuk jegul yang dipakai tadi berbentuk bola tampon atau roll tampon, dokter? Ya itu ya, jegul biasa itu yang berbentuk bola itu. Bola tampon ya, dokternya? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dokter, jika terjadi perdarahan pasca salin dengan ST karena atonia uteri, bagaimana cara penanganannya? Apakah boleh dilakukan KBI atau tampon kondom? Terima kasih, dokter. Boleh ya, jadi meskipun itu post seksio itu kalau mau dilakukan tampon kondom ternyata boleh, jadi nggak apa-apa. Ya, boleh. Di KBI juga boleh, nggak apa-apa. Kita yakin kalau tapi umumnya kalau misalnya kalau pasien masih di rumah sakit ya kita biasanya langsung aja dibuka kembali dan dilakukan jahitan bilin ya namanya ya. Tapi kalau mau dilakukan KBI maupun pemasangan tampon kondom boleh. Ada banyak tulisan-tulisan tentang itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, dokter, seringkali pada penanganan kasus perdarahan di lapangan terkendala pada pemasangan infus yang susah menggunakan avocat nomor 18 atau 16 karena vena yang kecil, sehingga menggunakan ukuran 20 atau 22. Bagaimana dokter kalau solusinya untuk mengatasi perdarahan?
boleh pasang itu subgrojok kemudian sambil diperes, tapi setelah perdarahan agak teratasi kan otomatis fasanya menjadi terbuka. Nah, setelah fasa terbuka pasang lagi yang nomor 18 ya. Karena kalau kita menggunakan Avocat yang nomor 20 apalagi 22, dia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan cairan. Jadi pada awalnya kalau memang tidak bisa boleh pakai itu, tapi nanti vena sudah terbuka, gunakan yang nomor 18. Apalagi kalau kita butuh transfusi ya, nomor 20, nomor 22 pasti akan menjendal. Ya. Jadi ya memang harus dibiasakan memasang, harus banyak latihan. Oke, ada lagi? Masih ada, dokter. Jika terjadi perdarahan, penyebabnya adalah laserasi serviks dengan sobekan jenis koyak dan seperti hancur di serviks, apakah tindakan dengan klem serviks menggunakan klem ovum diperbolehkan? Jika laserasi di ujung atas dinding vagina, bisakah hanya dilakukan dengan menekan laserasi menggunakan bola tampon, dokter? Ya, kalau robekannya itu dalam arti serviks yang terbelah, boleh pakai klem. Tapi kalau dedel duel itu ya, tahu ya dedel duel itu lebih baik pakai bola tampon, dikasih adrenalin ya. Jadi adrenalin 1, kecuali kalau orangnya hipertensi ya, jangan pakai adrenalin. Jadi kalau orangnya tidak adrenalin 1 dipecah, masukkan dalam mangkok Cina, ya. Kemudian 1 bola jegul dicelupke, diperes lalu bola jegulnya ini ditaruh di dalam ujung vagina dekat serviks, ditekan di situ, nanti otomatis akan berhenti ya. Ya, oke, itu cara itu bisa dipakai ya. Tapi kalau orangnya hipertensi jangan pakai adrenalin, nanti tekanan darahnya naik tinggi ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah waktu dipasang tampon, kondom, kateter, uterus bisa berkontraksi? Oh, uterusnya tidak kontraksi, tapi uterusnya malah mengembang ya, karena dipelendungke dari dalam. Ya, jadi uterusnya itu tidak kontraksi, tapi malah mengembang gitu ya. Tapi pembuluh darahnya akan tertutup. Nah, nanti kontraksinya, kalau kondomnya ini kita lepas, ya pasien tetap harus di-drip dengan oksitosin ya. Kita lepas, pasien di-drip dengan oksitosin, nanti otomatis akan kontraksi gitu ya. Dan perdarahan berhenti. Pasang kondom itu loh, kan tidak bisa kontraksi anunya, malah mengembang. Jadi uterusnya malah belendung gede banget gitu ya. Jadi tidak kontraksi uterusnya, malah mengembang. Tapi perdarahannya gimana, dok? Perdarahannya berhenti, jadi itu kan kalau perdarahan itu terjadi kan karena ada pembuluh darah di dalam permukaan uterus dalam ya, permukaan jadi dinding dalam uterus kan pembuluh darahnya kan bolong-bolong. Lah itu yang bolong-bolong itu disumpel karo kondom yang mengembang. Jadi otomatis berhenti karena disumpel. Jadi berhentinya karena disumpel gitu loh. Nah, nanti setelah 24 jam otomatis akan berhenti sudah. Jadi karena sumpelannya sudah cukup kuat. Dan nanti kalau dilepas, pasiennya di-drip oksitosin, ya sambil uterusnya kontraksi, pembuluh darah yang terbuka juga sudah tertutup, ya perdarahan berhenti. Gitu. Ada lagi. Kondomnya itu melendung di uterus ya, dok? Iya, melendung di uterus. Iya, dokter. Kami lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, dokter. Iya, monggo. Tadi tentang penggunaan gelofusin tadi, jika diberikan lebih dari 3 plapot, untuk efek sampingnya apa ya, dokter? Ya, kalau tidak lebih dari 3 plapot, enggak apa-apa. Sementara ini belum dilaporkan. Oh, gitu. Kalau untuk gelofusin. Maksimal. Maksimal berapa, dokter? 3. Kalau lebih dari 3, ada efek samping nggak, dokter? Ya, itu tadi bisa merusak ginjal dan mengganggu pembekuan darah. Jadi seperti yang terjadi pada HAES. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, dokter, untuk batas maksimal masa sel fundus setelah plasenta lahir,
itu berapa lamakah? Kemudian jika ada resiko atonia uteri pada kala 4, massage fundus dilakukan lebih dari 1 jam pasca plasenta lahir. Ya, jadi setiap 1/4 jam pada jam pertama ya, setiap 1/4 jam, nanti pada jam kedua tiap setengah jam. Kita hanya melakukan dalam waktu 2 jam pertama di bangsal, setelah itu ya pada umumnya setelah itu sih, kalau memang akan terjadi atonia uteri, pasti sudah terjadi gitu ya. Tapi pasien kan selalu kita berikan, kalau misalnya ada tanda-tanda atonia uteri kan, pasien selalu kita berikan drip oksitosin, drip metergin, dan kalau perlu juga kita berikan misoprostol ya, 3 tablet secara rektal. Itu untuk menghindari atonia uteri. Kalau memang akan terjadi atonia uteri ya pasti terjadi atonia uteri, dan kalau terjadi atonia uteri ya langkah-langkah kayak tadi itu yang kita ambil. Nih dokter, mohon izin masih ada beberapa pertanyaan Ya. mungkin dokter. Untuk penyebab hemtom vagina postpartum. Iya, untuk apa? Penyebab hemtom ini, maksudnya hemtom atau hematom ini, Deh? Vagina postpartum. Hematom. Hematom, ya. Penyebab hematom vagina postpartum, dokter. Apakah penyebabnya? Oh, penyebabnya. Ya, biasanya oleh karena adanya robekan di dalam vagina, lalu darah itu masuk melalui robekan itu, dan masuknya di dalam jaringan submukosa vagina. Sehingga darah tertimbun di dalam, biasanya sih bukan di mukosa vagina, tapi di mukosa perineum itu, sehingga perineumnya itu melendung, labianya melendung gede banget ya. Nah, kalau terjadi kayak gitu ya kita iris saja, kemudian kita keluarkan darahnya, setelah itu ditampon. Ya, biasanya juga akan berhenti. Ya. Jadi ya itu biasanya karena adanya robekan pada dinding vagina, ya kemudian darah masuk ya. Ya terjadinya, makanya jangan melakukan koromilas ya. Koromilas sudah tidak pernah dipakai karena itu menyebabkan dinding vagina, dinding ujung vagina, mulut vagina itu menjadi sangat fragil gitu, sangat mudah robek gitu ya. Jadi lebih baik diepis saja kalau memang kesulitan. Ya, itu sebabnya. Nih, dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, kapankah keputusan untuk menggunakan tampon, apakah setelah KPI atau KPE, atau bisa langsung setelah tahu ada atonia? Ya. Ya, kalau cara-cara yang tadi itu ya tidak mengatasi ya, jadi itu memang jalan terakhir. Jadi kalau dengan massage, dengan infus, dengan oksitosin, dengan metergin, dengan misoprostol, dan kita sudah yakin bersih kok atonianya tidak juga sembuh, tidak juga membaik, ya kita pasang tampon. Biasanya kita beri waktu kira-kira ya sekitar 1 sampai maksimal 2 jam sih ya. Ya biasanya 1 jam lah. 1 jam tidak berhasil mengatasi atonia uteri, ya kita pasang tampon kondom ya. Tampon kondom tuh maksudnya ini. Tampon pakai kain sudah tidak dipakai ya sekarang ya. Jadi jangan menggunakan tampon kain. Suaranya putus-putus, dokter. Oh, suaranya putus-putus ya, mungkin jaringannya ya. Oke, dokter. Untuk pertanyaan yang masih ada di kolom chat, ini adalah untuk pemasangan infus 2 jalur, itu sampai berapa lama ya dokter? Atau sampai kondisi pasien seperti apa untuk pemasangan infus 2 jalur? Ya, sampai kondisi pasien stabil. Kalau kondisi pasien sudah stabil, perdarahan berhenti, baru dilepas salah satunya. Ya. Tapi jangan dilepas dua-duanya, sebab ya kalau dalam 24 jam membaik, ya kita bisa lepas dua-duanya. Tapi kalau belum 24 jam, jangan. Karena biasanya kan kita butuh transfusi segala, jadi ya satu untuk infus, satu untuk transfusi. Nanti kalau dalam waktu 24 jam sudah berhasil, baru kita lepas salah satu. Nah, untuk satunya lagi ya boleh aja sampai dengan 2 kali 24 jam, nggak apa-apa. Pokoknya sampai betul-betul pasien itu tekanan darahnya baik, HB-nya baik, kesadaran baik, urinnya baik, ya, nadinya baik, tekanan darahnya normal, ya, perdarahan tidak ada lagi, kontraksi kuat, ya boleh kita lepas. Kalau belum jangan, sebab kalau takutnya nanti terjadi perdarahan baru, wah kita kebingungan oleh masang meneh. Oke?
Untuk pertanyaan yang di kolom chat, ini ada satu lagi masuk dokter. Dalam waktu 24 jam, cairan maksimal berapa liter atau berapa mililiter? Ya, dalam waktu 24 jam, itu tadi. Jadi paling enggak kita menggunakan, tergantung juga pada urinnya ya. Kalau urinnya baik, ya kita tadi kan di gerujuknya sampai dengan berapa tadi? 6.000 gitu ya. Nah, kalau sudah stabil ya dalam 24 jam kita boleh memberikan 2.000. Jadi 2.000 itu berarti tiap 6 jam itu satu pelabot ya. Tiap 6 jam satu pelabot. Kalau sudah stabil ya. Jadi tiap 6 jam satu pelabot, 6 jam diganti lagi, 6 jam diganti lagi, sehingga dalam 2 jam itu 2.000. Itu maksimal. Jangan lebih dari itu. Untuk pertanyaan yang ada di chat yang terakhir ini, dokter, berapa maksimal tablet misoprostol yang bisa diberikan ya, dokter? 5 tablet. 5 tablet ya, dokter. Ya. Banyak. Maksimal 5. 5 tablet itu per rektal atau bisa per oral, dokter? Atau bisa atau hanya di rektal saja, dok? Rektal saja, ya. Jangan diminum oral ya, kalau untuk perjalanan ini harus rektal. Berarti rektal 5 langsung gitu, dokter, atau berkala, dok? 3 tablet dulu, nanti kalau masih belum membaik dalam waktu katakanlah 1 atau 2 jam boleh ditambah lagi 2. Oke, dokter, terima kasih. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung, monggo dipersilakan ibu-ibu. Untuk yang di chat sudah saya bacakan, tapi barangkali ada yang mau bertanya secara langsung, monggo. Mohon maaf, dokter, saya izin bertanya, dok. Pernah saya mendapatkan pengalaman bahwa setelah plasenta lahir, itu kami diadviskan dari dokter untuk masase fundus. Tapi masase fundusnya itu berlangsung lama, dok. Jadi sampai dengan lebih 1 jam. Dan itu terjadi pada setiap kali persalinan. Dan itu apakah ada risiko nanti terjadi atonia, dok, ketika masase dilakukan secara berlebihan? Ya, pertanyaannya mengapa kok lama sekali? Itu rutin, dokter. Jadi waktu itu memang setiap kali persalinan beliau mengadviskan kami untuk masase fundus sampai selesai jahit, sampai hampir 1 jam itu beliau selalu mengadviskan kami untuk masase itu, dok, fundus. Maksudnya itu terus diuyel-uyel terus nonstop sampai 2 jam? Iya, sampai 1 jam kurang lebih, dokter. Jadi di masasenya itu sampai segitu jam, sampai kurang lebih 1 jam. Entah itu ada perdarahan atau tidak ada perdarahan, itu kami diminta untuk masase selama itu, dok. Nah itu ya betul, kalau kemarin jelas itu. Maksudnya itu apa ada resiko nanti terus rahimnya menjadi lelah berkontraksi terus jadi atonia atau tidak, dok? Ini saja ya, menggunakan ini aja ya. Segera setelah plasenta lahir, lakukan masase segera setelah plasenta lahir sampai uterus berkontraksi kuat. Masase itu uyel-uyelnya itu tangannya leobah itu hanya 1-2 menit. Ya. Habis itu berhenti. Nah, 15 menit lagi diuyel-uyel meneh 1-2 menit. Ya, berhenti. Nah, ini karena ini tiap 15 menit berarti dalam 1 jam pertama itu 4 kali, ya kan? Nah, habis itu dalam 1 jam sudah selesai 4 kali. Habis itu ulangi tiap setengah jam di kamar bersalin, ya. Setengah jam diuyel-uyel, nguyel-uyel itu cuma 1-2 menit. Lereng. Nah, nanti setengah jam lagi diuyel-uyel meneh 1-2 menit, kontraksi baik, ya sudah selesai. Jadi ini berarti kalau menurut ini nguyel-uyel itu cuma 6 kali, ya kan? 1 jam pertama 4 kali, 1 jam kedua adalah 2 kali. Jadi berarti 6 kali nguyel-uyel. Kalau waktunya cuma 1 menit, jadi total nguyel-uyelnya ya cuma 6 menit. Kalau 2 menit, total nguyel-uyelnya cuma 12 menit. Ya, ini aja yang dipakai sekarang. Ya, baik, dok. Terus non-stop, ya enggak juga lah. Ya.
Pak Dokter mau tanya. Pak Dokter mau tanya. Silakan. Halo Pak Dokter. Ya, silakan. Dokter. Ini kembali ke tampon kondom ya. Itu apakah pemasangan tampon kondom ada syarat khusus? Misalnya harus dilakukan eksplorasi biar kafum itu bersih, apa tidak Pak Dokter? Terima kasih. Iya, kita harus yakin bahwa tidak ada sisa-sisa plasenta. Ya, jadi harus yakin tidak ada sisa plasenta dan tidak ada robekan pada uterus. Kalau ada robekan dalam uterus, nggak boleh dipasang tampon kondom. Kalau ada sisa plasenta, ya keluarkan dulu sisa-sisa plasentanya. Karena itu akan mengganggu sumber pendarahan nanti. Akan menjadi sumber pendarahan. Masih ada lagi? Ya, monggo barangkali ada dari Ibu semua untuk pertanyaan. Halo. Mungkin 5 menit lagi ya, karena ini saya terjadwal untuk segera mempersiapkan kuliah jam 10 pagi. Oh, nggih, Dokter. Ini sepertinya tadi ada satu pertanyaan, sinten nggih, monggo. Ya sudah, Halo, silakan. Dok. Ini kembali lagi ke misoprostol tadi, disampaikan kan pemberian pertama 3 tablet. Itu dengan dosis berapa nggih, Dok? Apanya? Dosis misoprostol. Iya, 5 tablet maksimal. Obatnya berapa ininya, dosisnya? 5 tablet. Oh. 1 tablet 200 mikrogram, Mbak. Iya, ada, Iya, ada yang 200, tablet ada yang 400, pakainya yang mana ya? 1 200. tablet 200 mikrogram, bukan 400. Oh, nggih. Terima kasih. Oke. Nggih. Barangkali itu pertanyaan terakhir nggih dari Bu Titin. Iya, terima Luar biasa sekali penanyanya, banyak sekali, Dokter. Iya, oke, nggak apa-apa. Ya sudah ya, mungkin sementara kita hentikan dulu. Saya tak mempersiapkan kuliah berikutnya. Nggih. Nggih, matur nuwun sana Dr. Risanto atas waktunya dan atas berbagi ilmunya ini dengan kami para bidan. Demikianlah kuliah kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator nggih. Iya, boleh. Mohon pamit matur nuwun sekali lagi Dr. Risanto. Semoga nanti lain waktu sakit berbagi ilmu kembali nggih Dokter dengan kami. Insyaallah. Kami tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.